Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu. Sebelum kita memasuki mata pelajaran untuk selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberkahi oleh kita semuanya. Baiklah, Ibu akan mengabsen hari ini. Alia Wahyuni, Cut Ananda. Baiklah. Nah, Ibu sedikit mengulang materi yang sebelumnya pernah Ibu berikan, yaitu tentang teks hikayat. Kalian masih ingat gak teks hikayat itu apa? Nah, Ibu jelaskan. Ibu akan menjelaskan tentang teks hikayat. Teks hikayat yaitu salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, ataupun dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehannya, kesaktiannya, dan mukjizat dari tokoh utama. Kemudian selain dari pengertiannya, ada juga fungsi hikayat. Fungsi hikayat yaitu sebagai pembangkit semangat, penghibur, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah makna ataupun acara. Hikayat tersebut mulai berkembang pada masa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dimengerti. Dicatat ya, jangan lupa. Kemudian selain fungsinya ada juga unsur-unsurnya, yaitu yang pertama sekali ada unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsiknya yaitu dalam hikayat merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan suatu unsur yang membangunkan cerita dari luar. Dan ada pula unsur intrinsiknya hikayat, yaitu ada tema, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, dan yang terakhir gaya. Kemudian di mana tema yang pertama sekali ada tema. Tema tersebut merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Ada juga latar, yaitu tempat ataupun suasana yang tergambar dari dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga ada alur, yaitu merupakan sebuah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Dan ada amanat. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Dan ada juga tokoh. Tokoh ini merupakan pemeran pada cerita. Dan ada juga sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Dan yang terakhir ada gaya. Maaf ya Nana. Gaya ini gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta unsur-unsur keindahan lainnya. Jika ada yang kurang mengerti, tolong dicatat ya. Karena untuk rencana Ibu untuk minggu depan akan membuat kuis tentang materi ini juga. Untuk pertemuan yang sebelumnya Ibu pernah bagikan kelompok. Kira-kira untuk tugas kelompoknya udah siap apa belum? Untuk ketua kelas ataupun ketua perkelompok untuk dicatat teman-temannya yang tidak hadir dan teman-temannya yang tidak bekerja sama dalam kelompok. Jadi Ibu tadi menjelaskan tentang unsur intrinsik. Sekarang unsur ekstrinsik hikayat. Nah, unsur ekstrinsik ini pada hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang ataupun cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, adat budaya, serta lainnya.
Unsur ini juga berkaitan dengan nilai-nilai norma kehidupan dalam cerita. Unsur ini berkaitan dengan nilai norma kehidupan dalam cerita. Contohnya ialah seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan hari ini kalian catat. Jangan tidak ada yang catat ya, ibu mohon dicatat semuanya. Karena untuk pertemuan terakhir ibu akan membahaskan ini, dan untuk minggu yang akan datang ibu akan membuat kuis. Jangan lupa ya. Untuk ketua jangan lupa dicatat nama yang tidak hadir ataupun nama yang tidak bekerja sama dalam kelompok. Untuk kelompok 5 ibu sudah bagikan materinya. Dan untuk yang kelompok 1 begitu juga ya. Nah, untuk pertemuan ke-8 ibu akan menjelaskannya. Untuk yang kelompok yang sudah ibu bagikan, ibu mohon agar tugasnya segera disiapkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-9 kita kuis dan materinya tentang ibu yang jelaskan hari ini. Kemudian tolong banget, tolong untuk kelompok masing-masing di pretelin apa yang tidak cocok ataupun ada yang kurang, coba dipahami lagi. Dan untuk kelompok 5 ya, karena ibu 5 mohon kerjasamanya. Dan untuk yang kelompok lainnya, kelompok 3 ini kelompok 3 berapa anggotanya? Untuk kelompok 7 1 anggota masuk ke kelompok 3 ya, karena kelompok 7 banyak banget anggotanya. Mohon kerjasamanya. Untuk kelompok pertama sampai kelompok 7 ibu harap tugasnya harus selesai minggu depan, pertemuan ke-9. Karena pertemuan ke-9 itu ibu akan mengadakan kuis, kemudian nilai ibu ambil dari kuis tersebut. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini ibu menjelaskan tentang teks hikayat ini. Untuk minggu depan ingat ya, jangan lupa kuis. Kuisnya materi yang ibu jelaskan tadi. Dan kesimpulannya yaitu teks hikayat jangan lupa belajar di rumah, dan jangan lupa sholat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang ibu berikan berkah dan bermanfaat. Amin. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ibu Safa. Selamat pagi.